Sa'ad radhiyallahu anhu memimpin pasukan sampai keadaan tengkurap radhiyallahu anhu. Tapi 30.000 kaum muslimin dapat menghabisi Persia sampai ke akar-akarnya habis. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan materi kita dari sirah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Kemarin sampai kita ceritakan bahwa betapa Nabi SAW mencintai Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya. Khaluh, pamannya dari baris ibu, khal, ya. Encing, encing ya, dari ibu, ya. Terakhir kita ceritakan riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah yang menggambarkan kecintaan Nabi SAW kepada Sa'ad. Ya. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Sa'ad. Aisyah putri Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Marida abi maradan syadidan faja'a Rasulullah SAW ya'uduh. Suatu hari ayahku sakit parah luar biasa sehingga Rasul SAW pun datang menjenguknya. Ya. Kemudian faqal Sa'ad pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni atruk malan katsiran wa la atruk illa bintan wahidah." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku meninggalkan harta yang banyak, tapi aku enggak punya keturunan kecuali seorang putri aja. Ya. Yani ini kisah kemarin kita ceritakan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama para kaum muslimin datang ke Makkah ketika Fathu Makkah dan kemudian mereka melaksanakan umrah di Makkah, ya. Nah, kalau misalnya Sa'ad radhiyallahu anhu qadarullah meninggal di situ dan belum kembali ke Madinah, berarti akhirnya hijrahnya dikhawatirkan hijrahnya jadi nggak sempurna karena seseorang yang udah berhijrah nggak boleh dia kembali lagi dari negeri hijrahnya tersebut, ya. Nah di Mekah ini sakit parah Sa'ad radhiyallahu anhu, dikhawatirkan dia nggak bisa kembali ke Madinah sehingga hijrahnya akhirnya karena dia meninggal di Mekah tidak dikhawatirkan tidak terhitung, ya. Nah Rasul pun sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk Sa'ad radhiyallahu anhu dan Sa'ad pun menceritakan concernnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus aku lakukan? Bahwa aku memiliki harta yang banyak, tapi aku cuma punya keturunan seorang putri aja, ya. Nah, kemudian Sa'ad berkata, radhiyallahu anhu, "Afa'usi binisfi mali?" Apakah harus aku wasiatkan setengah hartaku? Yani aku sodakohkan setengah dari seluruh hartaku. Rasul pun melarangnya. Nabi SAW berkata, "La, jangan." Kemudian Sa'ad berkata, "Atasaddaq bithuluth mali?" Kalau gitu aku sodakohin sepertiga hartaku ya Rasulullah. Rasul berkata, "Na'am. Ats-tsuluts was-tsuluts katsir." Iya, sepertiga. Sepertiga pun udah terhitung banyak banget. "Innaka in tadhara warathataka aghniya khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sesungguhnya apabila kau meninggalkan para pewarismu dalam keadaan terpenuhi kebutuhannya, dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir sehingga akhirnya mereka minta-minta kepada manusia, ya. Kemarin kita jelaskan di sini ada pembahasan fikih, ya, agar dianjurkan seseorang kalau mau mensodakohkan hartanya ketika dia mau meninggal dunia, jangan dia sodakohkan lebih dari
dari sepertiga total hartanya. Bagaimanapun tinggalkan lebih besar untuk keturunannya, itu akan jauh lebih baik. Ini yang disimpulkan akhirnya oleh para ulama rahimahumullah, ya. Ahya'an wa amwatan. Kemudian Rasul madda Nabi sallallahu alaihi wasallam yadah. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya, famasaha biha ala wajhi wa batni. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap perutku dan mukaku. Diusap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratah. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad, dan sempurnakanlah baginya hijrahnya. Ya. Sa'ad berkata radhiyallahu anhu, wallahi wajadtu biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bardan ala kabidi ila sa'ati hadhi. Ketika Sa'ad meriwayatkan kisah ini kepada tabi'in, demi Allah, Sa'ad berkata, demi Allah, aku masih merasakan rasa bekas sentuhan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di pipiku sampai sekarang, kata Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan betapa Nabi SAW mencintainya dan membanggakannya seringkali. Idza ra'a Sa'dan muqbilan, apabila suatu hari Nabi sedang bersama para sahabatnya, kemudian dia melihat Sa'ad radhiyallahu anhu datang dari jauh, Nabi SAW yanzur ilaih, Nabi pun melihat kepadanya dengan mata yang bahagia, wa huwa sa'id, sambil sumringah, ya, sambil bahagia dia melihat Sa'ad yang datang. Dan kemudian dia seringkali berkata kepada para sahabatnya, hadza khali falyuri nimru'un aina khala. Maka agar seseorang menampakkan kepada mana mamangnya, coba nih mamang gue nih datang, begitu. Karena cinta dan bangganya Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad dari Bani Zahrah, itu dari Bani Zuhrah. Demikian juga ibunya Nabi SAW dari Bani Zuhrah. Jadi kakeknya Sa'ad radhiyallahu anhu adalah pamannya Aminah, ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyambung dari jalur ibunya, maka khal, ya, paman dari jalur ibu. Ya. Demikian juga tampak betapa cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga cinta Sa'ad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas. Diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Muslim rahimahumullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita Ummul Mukminin Aisyah, ariqan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah atau fi lailah. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba gelisah dan berkeringat, ya. Wallahu alam, ini mungkin di dalam perjalanan, di antara perjalanan peperangan yang Nabi menyertainya sallallahu alaihi wasallam. Perang demikian disebut dengan nama Ghazwah, ya. Perang kalau Nabi ikutan sallallahu alaihi wasallam dibilang ghazwah, ya. Tapi kalau perang Nabi nggak ikutan dibilang harb, perang biasa gitu, ya. Kalaupun diterjemahkan sama-sama perang juga, tapi kalau Nabi yashtarik, Nabi ikutan di situ, maka ghazwah. Orang yang ikutan perang ghazwah ini dibilang Al-Ghazi. Nah, tuh makanya orang suka pakai nama Ghazi, yakni someone, seseorang yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu, ya. Nah, ariqan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzatal lailah. Suatu hari, suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeringat dan gelisah. Dia gelisah, qalaq, enggak tenang tidurnya. Naam, fa ahlu syirki wal munafiqun yatarabbasun. Iyalah, para kaum musyrikin dan kaum munafikin terus ngincar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari kesempatan sekecil apapun untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi thaman, dengan harga apapun. Mereka mau menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laita rajulan salihan min ashabi yahrusunil lailah." Andai aja ada seorang yang saleh dari golongan sahabatku menjagaku malam ini, mau berjaga untuk menjagaku malam ini. Sampai berkata demikian Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kemudian Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Bainama nahnu kadzalik idz sami'na sauta silah ay khashkhashatah." Ketika kita lagi begitu, tiba-tiba di luar tenda ini kita dengar suara pedang yang digantung, dan kalau orangnya jalan tuh bunyi kan, khashkhashah.
ada suara pedang di luar nih. Yang ini pedang dengan rantainya gitu kan, dengan rantainya yang kalau dipakai dan orangnya jalan tuh kan ada bunyinya gitu kan. Kita mendengar ada suara pedang di luar. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hada?" Siapa itu di luar? Kemudian Rasul berkata, kemudian yang orang di luar ini berkata, "Sa'd bin Abi Waqqas ya Rasulullah." Aku Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah. Tuh dia, orang soleh yang didambakan Nabi untuk menjaganya. Karamah wallah. Untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala demi memenuhi harapan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ingat gak tadi Nabi berkata, "Laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni lailah." Andai aja ada seorang yang saleh dari sahabatku mau menjagaku di malam ini. Begitu kan? Ternyata yang nongol siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasul berkata, "Man ladzi ja'aka bik?" Man ladzi ja'a bik? Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Sa'ad? Sa'ad pun berkata, "Waqa' fi nafsi khaufun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faji'tu ahrusuhu al-lailah." Tiba-tiba di hatiku ada kekhawatiran yang besar atas keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sengaja malam ini aku datang dan kemudian sengaja untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat, hadhihi karamah, demikianlah karamah bagi Sa'ad radhiyallahu anhu. Harraqallahu qalbah. Allah gerakkan hatinya Sa'ad radhiyallahu anhu liyahrus nabiyyah, untuk menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati rahimakumullah. Kemudian juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah ada Sa'ad di luar, akhirnya naman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dapat tidur dengan nyenyak hatta sami'tu ghatitah, sehingga aku mendengar suara napasnya, yakni dengkurannya sedikit. Berarti tidurnya deep, berarti tidurnya dalam tuh, gitu ya. Nabi pun dapat tidur dengan tenang hatta sami'tu ghatitah, sehingga aku dengar suara nafasnya gitu, ya. Nah, ini semua kasus ini terjadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan wallahu ya'simuka minan nas. Sebelum Allah turunkan ayat itu. Allah sendiri yang akan menjagamu wahai Muhammad dari para manusia. Ada jaminan, guarantee, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat itu turun, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sarrafal harasata wal haras. Nabi pun bubarin semua penjagaan kepadanya. Yani semua sahabat yang menjaganya dibubarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yahrusuhu khaliqul khalq. Karena zat yang menciptakan para makhluk telah menjanjikan penjagaannya bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang perlu kau takutkan? Apalagi yang perlu kau khawatirkan ketika Rabb yang kuasa langit dan bumi berada di tangannya, dia yang telah menjanjikan penjagaannya kepadamu. Apalagi yang kau takutkan? Dibubarin semua satpam sama Hansip. Ini semua penjagaan nih, jadwal piket dibubarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringkali di dalam perjalanan perang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam suka nyuruh para sahabatnya, taqaddamu wa khallu dhahri lil malaikah. Majulah saja kalian maju aja di depan udah. Biarkan punggungku dijaga oleh para malaikat. Allahu Akbar. Nabi suka paling belakang kalau di dalam perjalanan, dia ngambilin apa yang jatuh, ketinggalan punya para kaum muslimin, atau nolongin yang ontaknya mogok gitu. Iya, suka nolongin demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia sering berkata taqaddamu, majulah saja kalian, wa khallu dhahri lil malaikah, biarkanlah punggungku dijaga oleh para malaikat. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nolongin sering. Dan sahabatnya khawatir kalau Nabi di belakang, nggak ada yang jagain kalau diserang dari belakang. Tapi Nabi mengatakan, biarkan punggungku dijaga oleh para malaikat. Akhirnya setelah turun ayat tersebut, wallahu ya'simuka minan nas, Allah sendiri yang akan menjagamu dari para manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bubarin jadwal piket para sahabat radhiyallahu anhum. Udah, nggak usah pakai dijaga, ya. Ada kisah ini. Innamas sabru inda sudmatil ula. Jadi seorang wanita lagi menangis di kuburan. Kuburan ini kuburan anaknya yang baru meninggal.
Nangis, terus Rasul SAW di belakangnya. Dan dia berkata, ittaqillah, wala taf'ali ma yughdib rabbak. Bertakwalah kau kepada Allah. Jangan kau lakukan sesuatu yang membuat Rabbmu murka. Ya, ini menangisi kematian di kuburan. Gitu. Tapi ini wanita kan lagi nangis nih. Dia berkata, da'ni anak, biarkan aku sendiri. Kau tidak merasakan musibahku. Begitu dong Rasul digituin. Rasul bilang, lagi burem nih, udah nggak bisa dinasehatin kan, udah ditinggal dulu deh, ditinggal sama Rasul. Tapi ada para sahabat di situ akhirnya menegurnya, Neng, lu tahu nggak itu siapa? Begitu, itu Rasulullah SAW. Hah, Rasul? Gitu, dia menyesalinya dan kemudian dia pergi mengejar Rasul. Tapi Rasul udah masuk rumah. Ketika aku sampai rumahnya, aku tidak menemukan seorang penjaga pun di depan rumahnya. Tuh, menggambarkan itu. Ya? Kemudian langsung mengetuk pintu dan kemudian Rasul pun keluar sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, aku tidak tahu itu engkau ya Rasulullah. Nah di situ Rasul baru mau menyampaikan poinnya. Kalau poin ini disampaikan tadi, lagi masih nangis, nggak didengar, percuma. Ini udah open nih, udah mau dengar nasihat nih. Dia udah minta maaf, baru dibilang, innamas sabru inda sudmatil ula. Sesungguhnya yang terhitung sabar itu ketika first impact. Ketika cambukan pertama, itu lagi sakit-sakitnya, ente tahan, jangan ucapkan, jangan lakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, baru dihitung sabar. Tapi kalau udah lama, baru ente, aneh sih dulu sabar aja, udah gak kaci. Udah gak sah. Sementara waktu kena musibah, dia teriak-teriak, this is not fair, apa ini gak adil, apa enggak, itu kufur, gak terhitung sabar. Oke? Demikian Islam menyarankan untuk kita langsung menerima musibah yang ditimpakan ke atas kita dan kembalikan kepada qadarullah. Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita melewati itu semua. Innamas sabru inda sudmatil ula. Telan dari awal. Gitu. Ya. Ini menggambarkan betapa Nabi SAW dengan kezuhudan hidupnya tidak ada penjagaan bahkan di rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kan Sa'ad awal man rama bisahmin fil Islam qabla ghazwah Badr. Sa'ad juga tercatat sebagai orang yang pertama melemparkan anak panah di dalam Islam radhiyallahu anhu. Sa'ad juga orang yang pertama kali menumpahkan darah di dalam Islam. Kalau kita ikut kajian sirah, sebagian yang ikut kajian sirah di Tangerang, jauh bener ya Tangerang ya, jauh bener tak. Jadi pernah kita ceritakan di situ bahwa suatu hari ketika para kaum muslimin di Mekah, masih fase Mekah, melakukan sholat dan lain-lain, kelihatan oleh para kaum musyrikin kemudian terjadi gesekan. Sampai akhirnya saat memukul dengan batu salah seorang musyrikin sehingga tumpahlah darahnya, berdarah maksudnya. Nah terhitunglah darah pertama yang ditumpahkan dalam membela Islam. Itu Sa'ad juga, radhiyallahu anhu. Tapi lebih lanjut lagi, orang pertama yang melemparkan anak panah dalam langkah membela Islam juga Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah, ini kisahnya. Sebelum perang Badar, yursil Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyah istitla'iyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Badar mengutus pasukan untuk mata-mata istitla'iyah. Oke, mata-mata ngintip musuh, apa yang dilakukan dan lain-lain, begitu ya. Oke. Ila makan yusamma Rabigh. Nabi mengutus beberapa orang dari sahabatnya, sariyah ini pasukan kecil sariyah. Beberapa orang dari sahabatnya nih ke sebuah daerah namanya Rabigh. Rabigh ini miqatnya ahli Mesir. Miqatnya para penduduk Mesir. Oke. Sampai di sana Nabi SAW setelah mengutus mereka, wa kan min baini afrad sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara pasukan kecil ini ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Falamma sami'al musyrikun bihadhihi sariyah, qadarullah, pasukan tersebut ketahuan sama kaum musyrikin. Akhirnya dikejarlah sama kaum musyrikin. Hajamah syarisah. Yani para kaum musyrikin mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi pasukan yang diutus Rasul ini untuk ngintip dan melihat kegiatan mereka, dikejar sama banyak orang. Okay? Nah, Sa'ad radhiyallahu anhu di situ muncul peranannya. Okay? Para sahabatnya di depan semua dan Sa'ad paling belakang. Okay? Dan kemudian dia kan awal man yarmi bisahmin fil Islam. Dia sambil berlari dengan kudanya, dia terus melemparkan anak panahnya ke belakang, tapi sambil riding, sambil lari.
Sahabat pada duluan, dia di belakang, sampai setiap yang mendekat dipanah sama Sa'ad. Bikin mereka mikir-mikir mau maju ke depan. Karena Sa'ad, dia terkenal dengan pemanah yang baik, pemanah yang ulung. Okay? Akhirnya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad pun membanggakan dirinya karena bahagia, dan dia kemudian menyenandungkan syairnya. Ala hal ata Rasulullah anni hamaitu zuhura sahabah bi zuhuri nabli fama tu'addu ramin fi aduwin bisahmin ya Rasulullah qabli. Ya salam. Sudahkah sampai kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku menjaga punggung para sahabatku dengan punggung busurku. Maka sungguh tidaklah terhitung seorang pemanah pun di Islam yang melemparkan anak panahnya ya Rasulullah sebelumku. Ya? Karena Sa'ad adalah pemanah yang baik. Ya. Sa'ad ini radhiyallahu anhu terlihat kemampuan memanahnya juga di dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kejadian-kejadian di perang Uhud. Ya. Sa'ad radhiyallahu anhu tampak di situ peranannya dan heroiknya Sa'ad luar biasa dan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ma khalafa ba'dul rummah amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah para pemanah yang Rasul tempatkan di Jabal Rummah ini melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk stay di situ, whatever happens, apapun yang terjadi. Jadi kan ini bukit. Ini bukit kecil namanya Bukit Rummah, bukit para rumah ya ini archers, para pemanah. Di sini Gunung Uhud baru yang gede, begitu. Nah, Rasul suruh para sahabat nih sekitar 50 orangan dipimpin sama Jubair, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ya, dipimpin untuk menjadi para pemanah. Nanti mereka fungsinya memanah jauh ke arah pasukan kaum musyrikin yang datang. Nah, ini di riwayatnya Imam Bukhari rahimahullah diceritakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajalah wa kanu 50 rajulan. Para pejalan kaki dari pasukan dipilih sama Rasul 50 orang dan kemudian ditempatkan di bukit itu, dan Rasul wa amara alaihim Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul menjadikan pemimpin para pemanah ini Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul berpesan kepada mereka nih, pesan yang sangat clear, singkat, jelas, padat. Idza ra'aitumuna taqtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hatta ursil ilaikum. Apabila kalian melihat jasad-jasad kami dimangkani burung bangkai di bawah, tetap pada tempat kalian, jangan turun sampai aku kasih turun. Wa in ra'aitumuda, dan apabila kalian melihat zaharna 'alal qaum, kalian melihat kami telah menang melawan kaum itu. Wa auta'nahum, bahkan telah kita injak-injak jasad mereka, fala tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan tempat kalian hatta ursilu ilaikum. Tuh. Perintah yang sangat tegas, clear. Dan ketika peperangan berjalan, dengan mudah kaum muslimin dapat mengarahkan kaum musyrikin. Selalu yang lebih sedikit kaum muslimin dengan mudah dapat mengalahkan kaum musyrikin yang pada saat itu masih dipimpin sama Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah. Ya, ini belum masuk Islam. Dengan mudah kaum muslimin dapat mengalahkan kaum musyrikin, sampai Bara bin Azib nih yang ceritain kronologinya, dia berkata, ila an ra'aitu nisa'al musyrikat yashtadidna rafi'atin thiyabahun. Aku bahkan melihat para wanita-wanita kaum musyrikin lari terbirit-birit panik sambil mengangkat gamis mereka. Cewek kan kalau lari ngangkat gamis begitu kan? Iya gak? Mengangkat gamis karena panik. Ila an dhahara khalakhiluhun wa asuquhun, sehingga tampak pada mereka gelang-gelang kaki dan betis mereka. Yani itu aib di kaum musyrikin dulu. Wanita melihatkan gelang kakinya itu aib. Apalagi ngeliatin betisnya. Cuman karena panik sampai begitu. Lihat, musyrikin masih iffah, masih jaga auratnya dulu. Kita sekarang muslimah. Iya gak? Aduh. Ini sayang ya, kadang paha ayam nih lebih susah kita lihat daripada paha muslimah.
Iya kan? Ayam masih hidup, kita lihat masih berbulu dia. Ya, kita pengen lihat paha ayam, mesti ke supermarket dulu lihat ayam beku. Iya gak? Oh nih pahanya ayam. Ayam masih hidup berbulu bro, ditutupin pahanya. Iya gak? Tapi muslimah ente pengen lihat, gampang. Ente krong di... udah. Lebih murah ya jadi ya. Ala kulli hal, ra'aitu nisa'al musyrikat, aku melihat para wanita kaum musyrikin yashtadidin rafi'atin siyabahun. Mereka lari terbirit-birit seraya mengangkat gamis mereka. Dan kemudian berantakan pasukan tersebut. Dan kemenangan telah berada di tangan kaum muslimin. Mengambil apa yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Mulai ini yang di atas nih kegoda. Al-ghanimah ya kaum. Ghanimah. Ya ini harta rampasan perang. Bergeserlah mereka sedikit-sedikit meninggalkan posnya, terprovokasi. Pemimpin mereka Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, "Anasitu ma qala lakum Rasulullah?" Apakah kalian lupa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kalian? Tapi udah buram ya. Udah buta mata, budak kuping. Kata, "Wallahi lanatiyannahum wa lanusiban minal ghanimah." Demi Allah kita akan bergabung bersama mereka dan ikut ambil ghanimah. Padahal ghanimah ini nanti dikumpulin, dibagiin juga, enggak orang yang dapat dia bawa pulang, enggak begitu sebenarnya. Cuma kegoda. Nah Khalid bin Walid ngelihat nih celahnya. Nah, turun tuh. Akhirnya dia rapihin barisan kaum musyrikin yang udah berantakan, dia bawa muter sama Khalid. Abu Sufyan tetap di sini sama pasukan kaum musyrikin yang sisanya. Dia bawa memutari bukit dan kemudian menyerang kaum muslimin dari awal. Punggungnya muslimin nggak ada yang jagain. Tadinya kalau masih ada pasukan pemanah, mereka datang, ada yang panahin, menghambat sehingga kaum muslimin siap, gitu. Ada yang menghambat datang. Tapi ini punggungnya nggak ada yang jagain. Habislah kaum muslimin. Ghairas natai asyar rajula. Cuman 12 bertahan di belakang jagain Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa mereka, darah mereka dan semua yang mereka miliki. Kutil hina idzin sab'un min khiyar sahabat. Terbunuh 70 sahabat terbaik pada saat itu. Di antara mereka yang bertahan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lagi nggak mau ceritain Uhud secara keseluruhan, enggak. Cuma lagi mau cerita Sa'adnya aja nih radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu pada saat itu dia menggunakan sebisa mungkin kemampuan yang ada padanya untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Sa'ad dan Talhah, Ali berkata, "Aku enggak pernah melihat Rasul mengumpulkan ayah ibunya kecuali buat 2 orang." Hampir berkali-kali lagi, yaitu kepada Sa'ad dan Talhah. "Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku." Ini artinya adalah diungkapan orang dulu. Ini bentuk pengorbanan dan loyalitas. Udah buat lo semuanya. Artinya begitu. Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Nabiyyan min anbiya'illah. Jadi udah lama nih Rasul sakit-sakit nggak nongol-nongol. Pas akhirnya nongol, kemudian Rasul berkhutbah sallallahu alaihi wasallam. Ini dekat dengan ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum cerita. Rasul berkata, "Inna rajulan, sesungguhnya seseorang, khayyarahullah, Allah berikan pilihan baginya. Baina zahratil hayatid dunya, antara kehidupan dunia dengan bunga-bunganya, wa baina ma indallah, dan antara apa yang ada di sisi Allah, orang tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah." Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba-tiba nih berdiri dan berteriak sambil nangis. "Naftadika bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Naftadika bi abaina wa ummahatina." Tuh, kami tebus engkau dengan ayah-ayah dan ibu-ibu kami ya Rasulullah. Kami tebus engkau dengan ayah-ayah dan ibu kami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita, "Mali hadha syekh?" Kenapa aki-aki? Kenapa kakek ini? Rasul cuma cerita begitu, tahu-tahu dia berdiri teriak-teriak begitu sambil nangis. Tapi memang yang paling faham Rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia faham seseorang yang diberikan pilihan oleh Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia faham itu telah mendekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, naftadika bi abaina wa ummahatina, atau fidaka abi wa ummi. Ungkapan demikian mengorbankan, maksudnya kalau perlu ayah dan ibuku mati biar kau hidup. Artinya begitu.
Nah, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam memberikan ungkapan demikian kepada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang oleh Abdullah bin Qam'ah, yang memukul wajah Nabi sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya sehingga pecah helmnya dan menancap di tulang wajnahnya, menancap besi di sini di tulang wajnahnya. Di kanan kiri dihajar sama Abdullah bin Qam'ah ini, dan dia berkata, khuzha wana ibnu Qam'ah, lu makan tuh, nih gue ibnu Qam'ah. Kurang ajar gak begitu? Sampai segitunya dia menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya akma'akallah, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Allah akan merobek-robekmu. Kemudian Abdullah bin Qam'ah nantinya mati ketika menggembala kambing di antara bukit-bukit Makkah, dan kambingnya tiba-tiba marah dan jerudukin dia, dan kemudian pecah-pecah tuh. Dan sampai jatuh dari bukit. Nah, di situ Abu Bakar, ketika Rasul berdarah, Abu Bakar mencoba mencabut besi itu dari yang menancap di tulang Rasul, tapi nggak bisa nih, licin. Tahu-tahu ada yang lari cepat menghampiri Rasul. Nah, itu dia, Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, khilini, biar aku. Digigit sama Abu Ubaidah, besi tersebut kecabut, tapi copot giginya satunya. Satu lagi Abu Bakar mau cabut, nggak bisa juga, digigit lagi sama Abu Ubaidah, copot lagi giginya. Akhirnya hatam, ompong depan ya, hatam, ompong di depan. Nggak ada hatam yang lebih indah daripada hatamnya Abu Ubaidah, belain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah saat di situ datang, saat bercerita radhiyallahu anhu, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawalani as-siham, wa qala li irmi ya Sa'ad, bismillah. Fidak abi wa ummi. Begitu Rasul bilang. Nih Sa'ad, sikat, yani panahin. Setiap musyrikin yang mendekat mau ngabisin Rasul, kan semua individu musyrik mau nyolek ke Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sa'ad terus naik ke atas batu dan memanahi siapapun yang mau mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul suapin anak panah nih ke Sa'ad terus. Irmi ya Sa'ad, irmi. Sikat terus Sa'ad, sikat. Fidaku abi wa ummi, irmi bismillah. Panah dengan nama Allah, begitu. Fanawalani saham bidun nisal. Kemudian satu kali Rasul memberikanku panahan, tapi ompong, nggak ada tajamnya, nggak ada besi ujungnya. Ompong ya Rasulullah, irmi, panah, bismillah. Kemudian ra'aitu musyrikan ahrak alal muslimin bisayfi wa nabli. Aku melihat seorang musyrik jauh. Bukan, sonoan. Aku melihat seorang musyrik jauh, begitu banyak menjatuhkan para kaum muslimin dengan pedang dan tombaknya. Aku pun mengincarnya dengan panah tersebut yang Rasul berikan pada panah ompong tadi. Dipanah, kena dan kemudian terjatuh ilaan badat auratuh. Terjatuh dia, telak kena sampai tampak auratnya, sampai keangkat bajunya. Kena. Kemudian aku melihat Rasul lagi tertawa sallallahu alaihi wasallam dan berkata, irmi fidak abi wa ummi ya Sa'ad. Terus panah ya Sa'ad, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Kena no ya Rasul, kena no, mati. Iya irmi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga pada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mereka semua menampakkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diriwayat Imam Bukhari dan Muslim, Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamma' li ahad abawayhi." Aku enggak pernah mendengar Rasul berkata demikian, aku tebus kau dengan ayah dan ibuku tuh, kecuali kepada dua orang, kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya. Dan Talha ibnu Ubaidillah. Qala lahu Nabi berkata kepadanya, irmi fidak abi wa ummi. Panahlah, aku tebus kau dengan ayah dan ibuku ya Sa'ad. Gitu. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, tamdil ayyam was sinin. Berlalulah hari demi hari, tahun demi tahun. Tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Yatawalla al-khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Langsung naik mengambil alih khilafah, kepemimpinan atas umat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Wa yasduq Sa'ad bi sahbi As-Siddiq, sahbah wafa wa ikram. Sa'ad pun berperan dengan baik, menemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan amanah dan dengan cinta, menjaga dan mengarahkan umat. Ya.
Thumma yatawalla al-khilafah ba'da Siddiq, kemudian Abu Bakar Siddiq pun meninggal dunia. Setelah itu naiklah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Sa'ad pun demikian membantu Umar radhiyallahu anhu sebisa mungkin menjalankan tugasnya. Yakhtar Umar, pada saat itu Umar memilih Sa'ad bin Abi Waqqas walian alal Kufah, untuk menjadi wali, governor di Kufah. Ya. Kufah ini tempat Irak, ini tempat fitnah dari zaman ke zaman daerah situ. Okay? Jadilah Sa'ad radhiyallahu anhu governor di Kufah. Ya. Ni'mal wali wa ni'mal rajul. Betapa senikmat-nikmatnya wali, ya, betapa senikmat-nikmatnya seorang lelaki. Lakin bikulli asaf rah ahlul Kufah yashkun Sa'dan ila Umar. Tapi ma'al asaf, yani tragis. Ternyata para penduduk Kufah justru mengeluhkan Sa'ad radhiyallahu anhu kepada Umar Ibn Khattab di pusat, di Madinah. Ya. Qalu, para penduduk Kufah ini yang katanya ngomong sebagai wakil dari para penduduk Kufah, mereka berkata anna Sa'dan, bahwasanya Sa'dan la yuhsin as-salah, Sa'ad nih salatnya enggak benar. Allahu Akbar. Sa'ad nih dikata salatnya enggak benar radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar pun radhiyallahu anhu memanggil Sa'ad. Nah, ini mazhabnya Umar di dalam memimpin. Ada pengaduan aja sedikit, mau benar mau enggak, turunin dulu. Itu Umar gayanya radhiyallahu anhu. Dipanggillah sama Umar radhiyallahu anhu Sa'adnya. Terus dia bertanya, "Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq." Yani Sa'ad nih Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi. "Wahai Abu Ishaq, inna haula yaz'amun annaka la tuhsin tusalli." No, orang-orang pada bilang, ente sholatnya enggak beres. Wah, sholatnya enggak benar. Kagetlah Sa'ad. Ama ana fa wallah. Ani wallah ana kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ukhrim anha. Demi Allah aku memimpin mereka salat dengan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak tambahin, aku enggak kurangin. Kemudian Umar berkata, "Dzaka dzan bik ya Aba Ishaq." Tapi ya demikian, emang masuk aduan tentangmu wahai Abu Ishaq. Gitu. Ya sudahlah. Akhirnya ada riwayat lain yang menggambarkan perihnya Sa'ad digituin radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Sa'ad waktu itu berkata, "Ana wallah la ana awal man rama bisahmin fil Islam." Gue nih, ini aneh nih, nggak benar salatnya. Demi Allah, ana orang pertama yang melemparkan panah di dalam Islam. Wa kuntu aghzu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lana ta'am illa waraq asy-syajar. Dan kita enggak punya makanan apapun, kelaparan, kecuali daun-daun yang ada, yakni daun-daun tumbuhan. Dan kalau dibikin makan daun, di sana daun apa? Daun korma, bro. Kalau di kita makan daun bekher, lalap, empuk-empuk daun. Di sana daun korma. Jadi mereka potong-potong dan kemudian ditaruh, kasih air, ditumbuk, baru mereka makan. Keras itu. Ila an yadha ahaduna mithla ma wada al-ba'ir, laysa fiha khalt. Sehingga kita kalau buang air sama kebo buang air sama. Karena apa yang dikonsumsi sama. Thumma ja'at Banu Asad tu'azziru fil Islam. Terus kok bisa nih Bani Asad ya ini salah penduduk di antara penduduk-penduduk yang tinggal di Kufah yang mengeluhkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus bisa nih anak baru kemarin mengeluhkan keislamanku dan menuduh keislamanku. Idzan khibtu wa dhalla amali. Kalau gitu begitu meruginya aku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia lagi mau menggambarkan betapa lamanya dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikepung di Syi'ab Abi Thalib dan kelaparan seluruh kaum muslimin, sehingga saat menggambarkan ya satu hari malam aku kelaparan dan kemudian pengen pipis nih, aku keluar malam gelap, kemudian aku cari tempat pojokan dikit terus aku pipis. Ya ini buang air kecil. Aku mendengar suara airku nih mengenai sesuatu yang padat. Kalau airnya kena pasir sama kena sesuatu yang padat beda suaranya kan? Suaranya beda kan? Apaan tuh? Cuman gelap. Akhirnya aku singkirkan dulu sejenak. Nah setelah selesai aku lihat apa tadi yang dikenai oleh air kencingku, air seniku. Oke? Ternyata
Jildu bahimah, ternyata kulit hewan. Aku pun membawanya, membersihkannya, dan kemudian memanggangnya di api sedikit sampai udah rada nayi, empukan dikit, yakni istafaftuha istifafa. Aku makan, aku telan langsung. Wah Allah, laparnya kebayang nggak? Habis kena kencing dia makan. Yani aku melewati semua masa itu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya aku sering sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa nih alay baru kemarin bilang gue sholatnya nggak bener? Waduh, kurang ajar. Begitu. Belum lagi bicara jasa-jasanya Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam Islam. Akhirnya Umar pun radhiyallahu anhu mengambil sikap. Ya udah begini. Okay? Diutuslah seseorang menuju Kufah. Kelilinglah di masjid-masjid yang ada di Kufah, tanya kepada para penduduk Kufah, gimana Sa'ad pada kalian? Gimana Sa'ad pada kalian? Ya. Akhirnya berangkatlah orang tersebut. Ternyata kanan nas yuthnuna alaihi khairan. Ternyata para manusia di Kufah justru memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah, itu dia. Orang yang oposisi atau orang yang bergerak dan mengatasnamakan rakyat itu bohong. Dari zaman ke zaman. Dia lagi mengatasnamakan golongannya doang. Rakyat sama sekali nggak terwakilkan nama dia. Oke? Yang bergerak, oposisi, vokal. Kami atas nama rakyat. Suwe lo. Rakyat lo doang. Segala. Nggak ada. Dari zaman ke zaman begitu. Yang nyampe ke Umar, penduduk Kufah mengeluhkan, saat pas dicek ke sana, enggak, pada Bakhir. Iya kan? Minoritas yang gerak. Dan ini itu cuma minoritas. Sama sekali nggak mewakili mayoritas. Sama sekali. Dari zaman dulu. Begitu. Oke? Tapi ada seorang di Masjid Bani Abbas. Ini orang namanya Usamah bin Qatadah. Julukannya Abu Sa'dah. Usamah bin Qatadah. Abu Sa'dah. Masya Allah, ahli ibadah baik, dihormati sama kaumnya. Dan kemudian dia berkata dengan lidah manisnya. Lidah munafik. Syuf. Syadtana billah. Adapun apabila memang kau bertanya kepada kami dengan nama Allah tentang gimana Sa'ad, maka kita nggak bisa bohong. Mau nggak mau dengan berat hati kita mesti katakan, ya salam. Inna Sa'dan la yuhsinu salah. Saat salatnya nggak benar, wala yamshi ma'as sariyah. Dia nggak ikut jalan sama pasukan, wala ya'dil fil qadiyah. Dan di dalam kehakimannya, keputusannya juga nggak fair, nggak adil. Allah. Tapi aneh kepaksa nih ngomong gini. Ente tanya pakai nama Allah, aneh mesti jujur. Ya salam. Usamah bin Qatadah ini menggambarkan seolah-olah dia mewakili para penduduk Kufah dan kemudian seolah-olah dia berbicara atas nama agama dan kemudian dia mengeluhkan wali yang ada padanya. Demikian mereka yang menunggangi agama dari zaman ke zaman hanya berangkat dari hikad dan hasad dan naqam. Ini nggak pernah kosong. Ada aja yang kayak gini nih, penyakit nih, yang nunggangin agama kemudian menyerang penguasa dengan hujah agama dari zaman dulu ada. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, falamma sami'a Sa'dun dzalik, ketika Sa'ad mendengar kabar ini, ucapannya si Abu Sa'dah ini, Usamah bin Qatadah ini, ghadib wa ta'allam, dia pun murka dan ta'allam, yakni merasa sakit hatinya. Sa'ad di antara karamahnya kan mustajabat dakwah. Dia orang yang doanya dikabulin Allah fit tawwi wal lahzah. On the spot. Gubrak. Karena dari doanya Nabi SAW diriwayat Imam Turmudzi dan Hakim rahimahumullah, Nabi SAW, Allahumma stajib li Sa'din idza da'ak. Ya Allah, kabulkanlah bagi Sa'ad apabila ia berdoa padamu. Tuh, Sa'ad radhiyallahu anhu. Di antara karamahnya, kalau dia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, fit tawwi wal lahzah, jadi langsung on the spot, jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para mukmin secara umum demikian juga diterima doa mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi
dengan circumstances gitu ya. Nabi SAW berkata, "Idza da'a mu'min istajaba Allahu lahu bi ihda tsalas." Apabila seorang mukmin berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan baginya. Cuman dengan 3 kondisi. Dengan 3 kondisi. Ya, ini diriwayatnya Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad rahimahumullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata, "Ma min muslim." Tidaklah seorang muslim yad'u Allah bida'wah laisa fiha itsm wala qati'atur rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan tidak juga mengandung pemutusan silaturahmi, nggih? Tayyib illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, kecuali pasti Allah kabulkan baginya dalam 3 bentuk kondisi, ya. An tu'ajjal lahu da'watuh, entah dikabulkan baginya doanya langsung, ya. Wa imma an yuddakhir an yaddakhiraha lahu fil akhirah, entah Allah Subhanahu wa taala simpankan baginya, dikabulkan tapi entar diberikannya di akhirat. Tuh, ditabungin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an tusraf anhu min as-su' mithlaha, dan entah bentuknya adalah dipalingkan dia, diselamatkan dia dari keburukan sesuai dengan apa yang dia minta tadi. Ya? Yani dia meminta sesuatu yang besar. Nah, diselamatkan dia dari sesuatu musibah yang besar yang kalau dia kena dibandingkan dengan apa yang dia minta tadi, mending ditukar dah, begitu keselamatannya. Secara umum demikian seorang mukmin kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sa'ad la tu'ajjal lahu da'watuh. Enggak ditunda doanya. Sa'ad radhiyallahu anhu nih. La turad da'watuh. Enggak pernah ditolak ataupun dipending doa yang dimohonkan Sa'ad radhiyallahu anhu fit tawwi wal lahdha. Di tempat itu juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun mengangkat kedua tangannya. La ad'uwanna bi thalath. Aku akan doakan 3 hal kepadanya. Allahumma in kan abduk hadza kadziban qam riya'an wa sum'atan linnas. Ya Allah, apabila hambamu itu berdusta dan dia lakukan apa yang dia lakukan ini berangkat dari riya dan sum'ah, yang pengen ditokohkan, pengen dilihat sama orang-orang, maka atil umrah, panjangkanlah umurnya. Atil faqrah, panjangkanlah kefakirannya. Wa arridhu lil fitan, dan timpakanlah dia dengan fitnah. Abdullah ibnu Umair rahimahullah, tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Abdul Malik ibnu Umair, tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu. Tabi'in generasi selanjutnya nih. Oke? Dia bercerita di dalam Sahih Imam Muslim nih, dia bercerita, Abdul Malik ibn Umair nih, wallah laqad ra'aitu ar-rajul, demi Allah aku udah melihat sendiri tuh orang yang didoain Sa'ad. Laqad ra'aitu ar-rajul wa qad saqatat hajibah, alisnya udah turun. Saking tuanya. Oke, kayak film-film kungfu zaman dulu. Kan alisnya turun. Laqad saqatat hajibah, kedua alisnya udah turun. Saking tuanya tuh. Min tul umrih, karena panjangnya umurnya. Yas'alun nas, dia ngemis sama orang-orang. Wa yata'arrad lil jawari, tapi kalau ada anak-anak cewek lewat, cewek-cewek muda, dia goda-godain. Old pervert. Old pervert. Yata'arrad lil jawari fi turuqat, di jalan-jalan kota Kufah. Apabila dikatakan kepadanya, ya Syekh, apa yang kau lakukan? Dia berkata, Syekhun kabirun maftunun, Syekh tua yang tertimpa fitnah, asabatni da'watu Sa'ad, aku kena doanya Sa'ad radhiyallahu anhu. Hati-hati sama mereka yang mengorbankan hidupnya untuk tauhid, untuk sunnah. Hati-hati. Kalaupun mungkin matamu dan masyarakat melihat dia adalah seorang yang hina, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan apapun yang dia doakan dan dia sumpahkan ke atas manusia. Kalaupun mungkin terlihat asy'ath, gembel. Hati-hati pada mereka
yang masih memiliki kecintaan besar kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengorbankan yang dia punya dari waktu hidupnya, tenaganya dan dananya yang dia punya untuk membela Allah dan Rasulnya, membela dakwah tauhid dan membela dakwah sunnah. Diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayat Imam Bukhari rahimahullah. Allah pun sendiri berkata, "Man adali waliyan faqad adzantuh bil harb." Barang siapa yang memusuhi salah seorang waliku, yakni orang yang loyal padaku, barang siapa yang memusuhi orang yang loyal padaku, itu bukan lain. Orang yang loyal pada Allah pasti orang yang paling tegas menegaskan tauhid. Pasti orang yang paling tegas menegaskan sunnah. Itu mereka yang paling loyal sama Allah. Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Man adali waliyan faqad adzantuh bil harb. Barang siapa yang menyakiti, memusuhi seorang waliku, sungguh aku telah tabuhkan genderang perang ke atasnya. Allah yang perangi dia. Ma'adzallah. Kemudian riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, inna min ibadillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, man law aqsam 'ala Allah la abarrah. Terdapat di antara hamba-hamba Allah yang kalau dia bersumpah dengan nama Allah pasti Allah kabulkan langsung. Yang sumpah celaka lontar, Allah kabulin tuh. Bisa itu. Bersumpah atas nama Allah tuh. Sumpah suwe lontar lo, awas lo lihat lo. Bener, dang Allah kabulin. Itu ada di antara hamba-hamba Allah yang demikian, ada. Ya. Mungkin gak hamba demikian, hamba yang jauh dari tauhid dan dekat kepada kesyirikan? Mungkin gak? Mungkin gak hamba yang demikian itu hamba yang jauh dari kemurnian sunnah Rasul dan dekat kepada kebidahan? Mungkin gak? Hati-hati sama ahlu tauhid, ahlu sunnah. Hati-hati, hati-hati. Ya. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Rubba ash'ath madfu'un bil abwab, law aqsam 'ala Allah la abarrah." Berapa banyak orang yang ash'ath, yakni gembel, acak-acakan, bajunya kotor. Madfu' bil abwab, kalau ngetok pintu orang buka langsung tutup lagi, jeder, saking hinanya nih orang. Tapi law aqsam 'ala Allah, tapi orang kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrah, Allah kabulkan baginya. Yani Allah kabulkan di alam semestanya sesuai dengan yang diucapkan nih hamba. Ada di antara hamba Allah yang demikian, ada. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis demikian. Maknanya, lau halaf ala wuku'i syai'in, apabila dia bersumpah akan terjadinya sesuatu, auqa'ahullah, maka Allah akan jadikan hal tersebut sebagaimana dia sumpahkan. Ya, ikraman lah, sebagai bentuk penghormatan baginya, bi'ibat su'alih, dengan mengabulkan permohonannya, dan sebagai bentuk penjagaan Allah baginya, jangan sampai dia melanggar sumpahnya. Wa hadza li'azam manzilatihi 'indallah. Demikian dikarenakan betapa agung posisinya di sisi Allah. Wakil makna al-qasam, dan dikatakan juga makna sumpah atas Allah artinya ad-du'a, maksud doa. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan juga terhadap kasus al-iqsam ala Allah, sumpah atas nama Allah. Itu ada dua macam. Yang pertama, ayyakun hamil alaihi quwwat thiqah al-muqsim billah, yang menjadi pendorong si orang yang bersumpah atas nama Allah ini berangkat dari keyakinannya yang luar biasa, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidnya emang kenceng banget, dia yakin benar-benar gak nanggung, sehingga dia berani melakukan hal itu. Wa quwwah imani, berangkat dari kekuatan imannya. Na'firafi, kalaupun di waktu yang sama dia mengaku bidha'fi, aku lemah, aku banyak dosa. Wa adam ilzamihillah bisyai', bukan dia lagi menyuruh Allah untuk melakukan sesuatu, dia sadar dengan segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa yang ada padanya. Fahadha jaiz. Nah, sumpah yang demikian berangkat dari keyakinannya kepada Allah, hadha jaiz, ini boleh. Wa daliluhu al-hadits as-sabiq, dalilnya adalah hadis ini yang kasus tadi. Ya, rubba ash'ath, berapa banyak orang gembel, madfu' bil abwab, diusir di pintu. Lau aqsam 'ala Allah, kalau dia berdoa atas nama Allah, atau kalau dia bersumpah atas nama Allah atau berdoa kepada Allah, la abarrah, Allah kabulkan langsung. Dalilnya itu, ya. Tapi ada type yang kedua, sumpah atas nama Allah nih. Maka al-hamil alaihi al-ghurur wal ijab bin nafs. Orang yang melakukan hal tersebut berangkat dari ghurur, dia terlena, ngerasa lebih keren dibanding hamba Allah yang lain, dia ngejudge hamba Allah yang lain.
Dia merasa lebih dekat kepada Allah. Langsung dia melihat hamba-hamba Allah yang lain yang masih melakukan kekurangan ini. Gurur wal ijab, dia takjub sama dirinya sendiri loh. Ya? Wa annahu yastahiq 'ala Allah, dan dia merasa aku berhak Allah giniin, aku berhak Allah bela, aku berhak Allah. Yang kayak gini, wal iyadzu billah, ini muharram, diharamkan. Wa qad yakun muhbitan lil amal. Bahkan sikap demikian bisa jadi menghapuskan, menghanguskan amalan-amalan dia. Dalilnya adalah hadis yang Rasul cerita sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang, yang satu bertakwa kepada Allah, yang satu melakukan maksiat. Yang bertakwa nih negor mulu. Ittaqillah akhi, ittaqillah akhi, ittaqillah akhi, gitu. Ya kan? Yang atunya pegel, kata, "Da'ni annak, ab'atsakallahu alayya raqiba." Biarkan aku sendiri. Apakah Allah mengutusmu sebagai supervisor bagiku? Begitu. Ngawasin gua mulu, udah biarin bodoh, begitu. Marah dia, dan dia merasa tuh ghurur, i'jab bin nafs, dia merasa bangga dengan dirinya. Dia bilang, wallahi la yaghfirullahu lak. Tuh dia bersumpah atas nama Allah, tapi salah. Demi Allah, Allah takkan mengampunimu. Tuh. Akhirnya Allah matiin keduanya dan Allah bangkitkan, dan Allah bertanya, man dzalladzi yata'alla alai? Mana tadi yang songong berani mendahuluiku? Alla aghfir li fulan. Katanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Uhbitu lahu amalah. Semua amalan solehnya aku hanguskan, aku lemparkan ke dalam neraka. Dan ini yang tadi katanya nggak mungkin aku ampunin, aku ampuni seluruh dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga. Tuh. Itu iksam ala Allah juga. Tapi berangkat dari ijab, berangkat dari takjub. Hati-hati. Okay? Kepada ahlu tauhid, ahlu sunnah, yang bisa menempatkan diri mereka. Apalagi orang-orang yang berkorban. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Berkorban untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu memposisikan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi doa seorang yang dizolimi, mazlum. Laisa bainahu wa bainaha hijab. Ya akhi, kafir. Kalau dizolimin dia minta balas sama Allah, Allah balasin, kafir. Apalagi seorang mukmin yang dia berkorban untuk tauhid, untuk sunnah, terus dizolimin, masa Allah nggak kabulin? Hati-hati, awas, hati-hati. Ya, apalagi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, levelannya level Sa'ad bin Abi Waqqas lagi radhiyallahu anhu, yang masuk asyarah mubasyirin bil jannah, yang 10 orang masuk surga. Ya, bahkan di akhir hayatnya, ikhwati rahimakumullah, Sa'ad ini ketika terjadi fitnah di antara para sahabat radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, anaknya berkata kepada Sa'ad radhiyallahu anhu, jadi setelah masa Umar, di masa Umar dulu radhiyallahu anhu, ketika Umar memimpin, Umar mendengar kaum Persia, Faris, menyiapkan 150.000 pasukan untuk menghabisi kaum muslimin sampai Madinah. Mereka udah mulai goyang sama penaklukan demi penaklukan kaum muslimin yang semakin dekat kepada pusat kuasa Persia. Mereka turunkan seluruh pasukan, 150.000 pasukan mereka turunkan. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu greget, dia bilang, ayo deh, sikat nih. Umar udah greget, dia mau turun sendiri memimpin perang, tapi ditahan sama para sahabat sini. Jangan, kau jangan tinggalkan Madinah, katanya. Kalau kau mati di perang, habislah kaum muslimin di sini nanti. Jangan. Terus siapa dong? Akhirnya ngalah lah. Nama Abdurrahman bin Auf nih ngalah. Ya udah, aneh nggak ikut deh, nggak turun. Siapa ya? Terus siapa yang mau pimpin perang? Kita cuma 30.000 orang nih, ngadepin 150.000. Innahul asad fi arini, singa yang masih ada di kandangnya, belum dipakai. Asad fi barathini, singa yang masih ada di singgasananya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Akhirnya ditunjuk Sa'ad, turun Sa'ad memimpin 30.000 kaum muslimin. 30.000 melawan 150.000 pasukan. Abu Hurairah itu tapi berangkat dengan tauhid luar biasa. Emang nggak pakai hitungan matematis, emang orang-orang demikian. Abu Hurairah ini cerita, kita bertemu dengan sebuah bahar, yakni sungai yang sangat luas kayak lautan. Mentok nih kuda-kuda pasukan.
Tapi saat kemudian berpidato dan lain-lain, kemudian maju. Ala baqarakatillah, terus kita maju. Ternyata kuda-kuda kaum muslimin 30.000 nih, maju melewati sungai yang dalam itu tidaklah basah sampai dengkulnya. Nggak sampai. Lihat, karena ba'is. Apa yang mendorong mereka melakukan itu? Tauhid, tauhid. Hitungan matematis sudah nggak ada lagi udah kalau udah begitu. Saat pun padahal sambil ada sakit yang membuat dia mesti tengkurap terus. Saat radhiyallahu anhu memimpin pasukan sampai keadaan tengkurap radhiyallahu anhu. Tapi 30.000 kaum muslimin dapat menghabisi Persia sampai ke akar-akarnya habis udah. Kaum muslimin baru 20-30 tahun usia kerajaannya. Persia ini udah 8 abad lebih dengan pengalaman perang 8 abad. Kebayang nggak? Iya gak? Kalah sama 30.000 kaum muslimin sampai ke akar-akarnya, terguling Persia. Dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saat pun membawa kemenangan gilang gemilang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di depan kota Madinah nih, dia nungguin mulu. Orang yang bawa surat ngabarin kondisi. Oke, dia nungguin was-was mulu. Tiap hari di situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya ketika kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin, Sa'ad langsung nyuruh salah seorang di antara sahabatnya, ayo nih kirim surat ke Amirul Mukminin di Madinah, bilang kita udah menang, langsung laporan. Okay? Cepatlah nih kuda yang bawa surat nih, kudanya cepat, berangkatlah ke Madinah. Ternyata di depan kota Madinah bertemu dengan Umar bin Al-Khattab yang lagi nunggu di depan gerbang kota Madinah. Dari mana? Dari mana? Dari Persia. Dari Qadisiyah. Iya, gimana kabar pasukan di sana? Gimana kabar pasukan? Kata Umar radhiyallahu, ntar dulu aku mau buru-buru mau ke Amirul Mukminin. Padahal ini Amirul Mukminin. Zuhudnya Umar. Akhirnya Umar begitu, tunggu tong ini gua. Begitu. Tinggal nggak kenal Amirul Mukminin Umar. Sampai ke masjid dia bertemu kepada para sahabatnya. Dari mana? Dari Qadisiyah. Alhamdulillah kaum muslimin udah menang dan lain-lain. Mana Amirul Mukminin? Aku mau menghadap ini. Tadi ada di depan kota. Emang ente nggak lihat? Enggak, gua nggak ketemu. Katanya. Terus tahu-tahu lari Umar dari jauh. Katanya, no dia orangnya. Oh no yang tadi. Katanya. Kebayang gak zuhudnya Umar radhiyallahu? Oh no yang tadi ya Amirul Mukminin, maaf aku tak tahu itu engkau ini itu khair. Mana gimana kabarnya? Menang, dimenangkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di akhir hayatnya terjadi fitnah di antara sahabat. Okay? Anaknya Sa'ad nih berkata kepada Sa'ad radhiyallahu anhu, ya. Sa'ad di akhir hayatnya nih ditanya sama anaknya. Ya ini terlihat memang zuhudnya dan dia tak menginginkan kuasa dunia sama sekali. Ditanya anaknya sempat ngomong, kenapa kau tak minta kepada Allah kuasa sehingga kau yang berkuasa dan matikan semua bibit fitnah ini, gitu. Tapi Sa'ad nggak mau, radhiyallahu anhu. Orang yang dikasih kemuliaan doa langsung dikabulin emang bukan orang yang pengen kuasa di muka bumi. Iya gak? Buta, di akhir hayatnya buta. Ditanya, ya Syekh, kenapa kau tak berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu? Lihat nih, imannya Sa'ad. Lihat. Sa'ad berkata, ma ahabbahu Allahu li khairun wa ahabbu ilayya mimma uhibbuhu li nafsi. Apa yang Allah cintai dan kehendaki bagiku, itu jauh lebih baik dan lebih aku cintai daripada apa yang aku kehendaki pada diriku sendiri. Allah. Dia buta, dia biarkan buta. Ya? Sa'ad radhiyallahu anhu kemudian meninggal di usia 80 tahun di daerah Atiq, ya, di luar kota Madinah tahun 55 Hijriah. Disolati oleh Marwan rahimahullah, Marwan ibn Hakam, wali Madinah pada saat itu di zaman Muawiyah, di zaman Umayyah, ya. Dan juga disolati oleh Ummahatul Mukminin. Dia adalah orang terakhir dari 10 orang yang dijamin surga yang hidup nih, yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pun adalah akhirul muhajirina wafatan. Muhajirin yang terakhir meninggal di situ. Ya, radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah, kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu semoga menjadi pesan bagi kita, ya. Semoga dapat menyemangati kita di dalam menjalani kehidupan dan di dalam menjalani kehidupan beragama, ya.
untuk lebih berittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berkorban sebisa mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.